Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, salam dan bahagia. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik yang pertama, terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, dijelaskan dalam modul bahwa apapun profesi kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Demikian juga peran kita sebagai pendidik, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Kemudian pada modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Dengan pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Dan mungkin sampai saat ini praktik pengajaran seperti itu masih berlangsung. Contohnya, kasus kekerasan pada murid mendapat hukuman atau sanksi yang berat saat tidak menyelesaikan tugas, fokus pada orientasi kognitif saja sehingga perkembangan kecakapan dan sosial emosional murid terabaikan. Kemudian modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.
Sebagai seorang guru, kita harus memahami kodrat keadaan masing-masing murid, sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya, untuk modul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti yaitu perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti atau watak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan intelligible. Rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, dan segala perasaan manusia termasuk bagian biologis yang tidak dapat berubah. Kecakapan dan keterampilan pikiran kemampuan menyerap pengetahuan termasuk bagian dari intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Pikiran murid yang tidak bergerak memunculkan rasa asli yang dimiliki menjadi penakut dan pemalu, sesuai dengan watak biologisnya yang tidak dapat berubah. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti, murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis akan semakin samar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Misalnya, untuk anak prasekolah, sebagian besar mereka merasa takut atau malu saat awal kegiatan di TK, sehingga masih ditunggu oleh orang tuanya. Namun, setelah berjalannya waktu, murid tersebut menjadi pemberani. Rasa takut, rasa malu menjadi tidak tampak, atau semakin pudar karena sudah mendapatkan kecerdasan pikiran. Murid mulai pandai menimbang dan memikirkan sesuatu serta dapat memperkuat kemauannya untuk tidak malu dan tidak takut. Modul yang kelima, modul yang terakhir tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Tugas mendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Demikian tadi 5 modul yang dipelajari dalam topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Berikutnya, setelah Anda mendengarkan presentasi saya tentang Merdeka Belajar, isilah form umpan balik pada link berikut ini. Dengan melanjutkan dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir, dan ternyata kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.